البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan daras dari Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Masih di muka surat 157. Qala Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, yaitu masuk kepada bagian soal jawab. Ahsanallahu ilaikum yaqulu sa'il ma yaqsudul anbiya'u biqaulihim innallaha ghadibal yauma ghadaban. Semoga Allah berbuat kebaikan kepada Anda. Apa yang dimaksudkan oleh para malaikat, oleh para nabi dengan ucapan mereka, sesungguhnya Allah pada hari ini murka dengan suatu kemurkaan, sampai akhir hadis itu. Kemudian beliau menjawab, muraduhum biqaulihim inna rabbi ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu. Yang dimaksudkan oleh para nabi tatkala mereka mengatakan sesungguhnya Rabbku pada hari ini marah dengan suatu kemarahan yang belum pernah dia marah seperti itu. Hum yakhshawna asara ghadabillah, yaitu para nabi khawatir akan terkena jejak-jejak dari kemurkaan Allah. Alladzi huwa intiqamuh, yang mana jejak kemarahan Allah adalah pembalasan dan hukuman Allah. Li'anna min asaril ghadab al-intiqam, karena termasuk dari jejak kemurkaan adalah hukuman. Jadi bukan seperti akidah orang-orang Mu'tazilah bahwasanya kemurkaan maksudnya adalah hukuman, bukan itu, tapi jejaknya, yaitu ada, kalau orang Indonesia bilang apa, bekas-bekasnya dan pengaruhnya, konsekuensinya dan sebagainya. Bukan kemurkaan itu adalah hukuman itu sendiri, bukan. Tapi apa? Jejak dari kemurkaan, di antara jejaknya adalah yaitu hukuman. Dan ini ma'ruf seperti itu. Wa fil hadis dalilun ala anna sifah tatafawat. Dan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya sifat itu bertingkat-tingkat. Masya Allah, ini pendalilan yang sangat bagus dan sangat mendalam. Yaitu apa? Allah punya kemurkaan, tetapi para nabi setelah menetapkan kemurkaan Allah sendiri bertingkat-tingkat. Pada hari ini, yaitu di hari kiamat, Allah murka dengan kemurkaan yang belum pernah hal itu terjadi sebelumnya. Jelas Allah punya kemurkaan sebelum-sebelum itu, tapi untuk yang hari ini itu lebih dahsyat, dan dia tidak akan murka lagi seperti ini setelahnya. Fakalamuhu ta'ala yatafawat, firman Allah juga bertingkat-tingkat. Wa kadzalika ridhah yatafawat, demikian pula keridhaan Allah bertingkat-tingkat. Jelas keridhaan Allah kepada mukminin itu bagus, itu sangat bagus. Keridhaan Allah kepada para nabi lebih bagus lagi, dan kepada ulul azmi minar rasul lebih bagus lagi, dan seterusnya. Demikian pula kalamullah. Buktinya apa? Ayat kursi lebih bagus dari ayat-ayat yang lain. Surat Al-Fatihah lebih bagus dari surat-surat yang lain. Jadi ini menunjukkan kalamullah memang bertingkat-tingkat. Walladzi min asarihi al-isabatu wal in'am. Di antara jejak keridhaan Allah adalah pemberian pahala dan pemberian kenikmatan. Jelas memang lain, yang tingkatan atas dengan tingkatan yang agak bawah dari surga. Jelas lain-lain. Falhasil, kesimpulannya, annal anbiya fi dzalikal mauqif al-asib, bahwasanya para nabi di dalam situasi yang susah itu, yakhafuna min asari dzalikal ghadab, mereka takut kepada jejak-jejak dari kemurkaan. Kemudian ahsanallahu ilaikum yaqulu sa'il law a'attumul umural asyarah fi marahil yaumil qiyamah bitartib. Seandainya Anda bersedia untuk mengulang 10 perkara yang masuk ke dalam
tahapan-tahapan peristiwa hari kiamat secara urutan? Al-jawab qulna awalan an-nafakh fis-sur. Kami mengatakan yang pertama adalah peniupan trompet. Nafkhatus shaq wal maut. Peniupan untuk apa? Membuat orang mati. Fannafkhah awwaluha faza. Tiupan itu pertama kalinya membuat orang terkejut. Wa akhiruha maut, dan akhirnya adalah kematian. Summa nafkhatul ba's, kemudian peniupan untuk pembangkitan. Ya ba'asullahu fihal ajsad. Pada peniupan itu Allah membangkitkan jasad-jasad. Summa hasyaran nas, kemudian mengumpulkan orang-orang. Wal wuqufu baina yadayillahi lil hisab, dan semuanya berdiri di hadapan Allah untuk diperiksa. Summa syafa'ah, lalu pemberian syafaat. Summa tatayuru suhufi bil aiman, lalu berterbanganlah lembaran-lembaran ke sebelah kanan, yaitu diberikan ke tangan kanan. Wabis syama'il, diberikan ke tangan kiri. Summal wurudu alal haud, kemudian datang ke telaga. Summa waznul a'mal, kemudian penimbangan amalan. Summal mururu ala sirat, kemudian melewati sirat. Summal jannatu awin nar, kemudian apa? Atau mungkin ilah, yaitu apa? Ilal jannati wan awin nar, pergi ke surga atau ke neraka. Allahul musta'an. Ahsanallahu ilaikum. Yaqulu sa'il, limadha khassal musannifu rahimahullah dzikrad dajjal min bainil alamatil kubra fi hadhil usul. Kenapa si penulis rahimahullah, yaitu Imam Ahmad, mengkhususkan penyebutan dajjal di antara alamat-alamat besar di dalam prinsip-prinsip sunnah ini? Al-jawab li anna adillataha fi sahihain. Karena dalil-dalilnya ada di sahihain. Tentunya apa? Yaitu dalilnya adalah di puncak kesahihan yang di dalam hadis. Bukan berarti Imam Ahmad menjadikan itu sebagai tolak ukur karena ada di sahihain. Jelas Imam Ahmad tidak bersandar kepada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, dua-duanya muridnya. Dan wallahu a'lam, apakah ketika beliau menulis ini, beliau dalam keadaan membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim, kita tidak tahu. Cuma apa yang dimaksudkan oleh Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullah adalah yaitu hadisnya sangat sahih, sementara sebagian aqlaniun mengingkari itu. Makanya disebutkan secara khusus. Bukan berarti Imam Ahmad bersandar kepada Bukhari Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Baik, Bukhari Muslim itu setelah apa istilahnya tabaqatnya Imam Ahmad tentunya. Fa ba'duhum yadhkurul mahdi. Sebentar. Wal ulama yakhtalifuna fi mithli hadhil masail. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah-masalah seperti ini. Maksudnya berselisih pendapat bukan maksudnya mereka tidak ijma' masalah adanya dajjal, bukan itu. Tapi di dalam penulisan kitab prinsip-prinsip sunnah mereka berbeza-beza. Ada yang memilih memberikan contoh ini, ada yang memilih memberikan contoh itu. Ini yang dimaksudkan tadi. Yakhtalifun bukan maksudnya mereka tidak ijma', tapi ketika memberikan contoh keyakinan terhadap berita-berita gaib, di antaranya contohnya ini, contohnya itu, dan seterusnya. Kama tajiduhu fi kutubil i'tiqad, sebagaimana engkau akan mendapati itu dalam kitab-kitab akidah. Fa ba'duhum yadhkurul mahdi, sebagian mereka menyebutkan mahdi, wa dajjal, wa nuzula Isa, turunnya Nabi Isa. Wa ba'duhum la yadhkurul mahdi, sebagiannya tidak menyebutkan al-mahdi, li'anna ahaditsahu laysat fi sahihain, karena hadis-hadisnya tidak ada di dalam sahihain. Tentunya ini sekitar pendekatan dalam artian tidak betul-betul kesahihan yang mencapai puncak tertinggi. Jelas seperti apa? Misalkan Imam Humaidi, demikian pula misalkan kalau tidak salah siapa lagi, bahkan yang di atas Humaidi yaitu Imam Asy-Syafi'i, dan yang di atas Syafi'i yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika menyebutkan prinsip-prinsip sunnah tidak menyebutkan itu. Tentunya alasannya bukan karena tidak ada dalam sahihain. Karena jelas bahkan di zaman Tsauri mungkin Bukhari belum jadi ulama, mungkin masih proses belajar, bahkan tak tahu umur berapa, masih anak-anak mungkin, karena tabaqatnya jelas sangat lain antara Bukhari Muslim dengan apa? Dengan Tsauri. Jadi kenapa Tsauri tidak menyebutkan itu? Bukan karena tidak ada dalam sahihain, jelas bukan itu tolak ukurnya. Jelas waktu itu jauh
Bukhari Muslim belum ada di dalam, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim belum ada di zaman As-Sauri. Cuma yang dimaksudkan oleh Syekhuna di sini yaitu hadis-hadis tentang Mahdi itu tidak di puncak kesohihan. Bukan berarti saya setuju masalah ini atau apa, tapi yang beliau maksudkan. Jelas bukan tolak ukur mereka Bukhari Muslim. Jelas waktu itu banyak para ulama yang menulis kitab prinsip sunnah dalam keadaan Bukhari Muslim belum lagi jadi ulama. Bahkan mungkin masih anak-anak dan seterusnya. Baik. Lakin nahasabitah, tetapi hadis tentang datangnya Mahdi itu sahih. Baik, walaupun tidak ada dalam sahihain. Maka sebagian ada yang menyebutkan Mahdi dan seterusnya. Wa amma Dajjal fa haditsuhu fi sahihain wa fi ghairihima. Adapun Dajjal, maka hadis-hadisnya itu dalam sahihain dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Wa li anna fitnatahu azimah, dan juga karena fitnahnya itu besar, bahkan ini fitnah yang terbesar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Wa minal adillah ala subutil masihid Dajjal ma fi sahih. Termasuk dalil yang menunjukkan tentang kepastian Masihud Dajjal adalah dalam kitab Sahih anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil isti'adzati min arba' fi akhiris shalah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita meminta perlindungan dari 4 perkara di akhir salat. Faqal idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Apabila salah seorang dari kalian memohon perlindungan kepada Allah, apabila salah seorang dari kalian sudah bertasyahud, maka hendaknya kalian memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul, a'udzubillahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau yang ma'ruf adalah apa? Allahumma inni. Saya enggak masalah. Baik. Li'anna fitnatahu azimah, karena fitnahnya itu sangat besar. Kama fi Sahih Muslim, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun aw amrun a'zamu minad dajjal aw akbaru minad dajjal. Dalam Sahih Muslim, tidak ada di antara penciptaan Adam sampai hari kiamat ada makhluk atau perkara yang lebih besar daripada dajjal. Taib. Ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'il, hal intifakhul ahillah min alamati sa'atil sughra. Apakah membesarnya hilal itu termasuk dari alamat-alamat kecil dari hari kiamat? Al-jawab na'am. Dzakara ba'dhum, sebagian mereka menyebutkan, bahkan memang ini dalam hadis. Taib. Menyebutkan annantifakhul ahillah min alamati sa'ah, bahwasanya peniupan hilal itu termasuk dari tanda-tanda kiamat. Zakara hadza Safarini fi aqidatih. As-Safarini menyebutkan ini di dalam akidahnya. Wa dzakara dalila ala hadza. Beliau menyebutkan dalil tentang ini. Wa qala, beliau mengatakan inna min alamatis sa'atis sughra. Sesungguhnya termasuk dari alamat kiamat yang kecil intifakhul ahillah. Ini bukan hanya akidah dari ulama, tapi ini memang apa? Hadis. Hadisnya sahih. Tentang apa? Bahwasanya di antara tanda kiamat itu orang akan melihat hilal tanggal 1 bagaikan hilal tanggal 2 dan seterusnya. Yakni annaha takburul ahillatu hatta yuqala lil hilal ibna lailatain. Yaitu hilalnya membesar sehingga dikatakan hilal itu ini anak malam yang kedua. Min awalil lailah, dari awal malam. Jelas maksudnya anak kedua, anak 2 malam, anak kedua. Baik. Jadi di awal malam. Baik. Kelanjutannya insyaallah besok, wallahu a'lam.